Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Novianti dengan NIM 20220129 dari kelas SI 3F. Di dalam video ini, saya dan teman saya akan mempresentasikan tentang layanan dan antarmuka. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester dari dosen pengampu Bapak Muhammad Siddiq, ST.M.Com, mata kuliah Sistem Operasi. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Seperti yang telah kita ketahui bersama, tujuan dari sistem operasi adalah sebagai penghubung user dan hardware, di mana sistem operasi memberikan kemudahan-kemudahan agar user tidak harus mengakses hardware secara langsung dalam bahasa mesin, tetapi dalam bentuk layanan-layanan yang diberikan oleh sistem operasi. Kategori-kategori layanan yang diberikan oleh sistem operasi yaitu yang pertama adalah antarmuka. Antarmuka ialah sistem operasi menyediakan berbagai fasilitas yang membantu programmer dalam membuat program seperti editor. Walaupun bukan bagian dari sistem operasi, tapi layanan ini diakses melalui sistem operasi. Yang kedua yaitu eksekusi program. Sistem harus bisa mendownload program ke memori dan menjalankan program tersebut. Program harus bisa menghentikan pengeksekusian baik secara normal maupun tidak, atau bisa jadi disebut error. Yang ketiga yaitu operasi masukan atau pengeluaran. Program yang sedang dijalankan kadangkala membutuhkan masukan atau pengeluaran. Untuk efisiensi dan keamanan, pengguna biasanya tidak bisa mengatur piranti masukan atau keluaran secara langsung. Untuk itulah, sistem operasi harus menyediakan mekanisme dan melakukan operasi masukan atau keluaran. Yang keempat yaitu manipulasi sistem berkas. Program harus membaca dan menulis berkas dan kadangkala juga harus membuat dan menghapus berkas. Yang kelima yaitu komunikasi. Kadangkala sebuah proses memerlukan informasi dari proses lain. Ada dua cara umum di mana komunikasi dapat dilakukan. Komunikasi dapat terjadi antara proses dalam satu komputer atau antara proses yang berada dalam komputer yang berbeda tetapi dihubungkan oleh jaringan komputer. Komunikasi dapat dilakukan dengan share memori dan message passing, di mana sejumlah informasi dipindahkan antara proses oleh sistem operasi. Yang keenam, deteksi error. Sistem operasi harus selalu waspada terhadap kemungkinan error. Error dapat terjadi di CPU dan memori perangkat keras, masukan atau keluaran, dan di dalam program yang dijalankan pengguna. Untuk setiap jenis error, sistem operasi harus bisa mengambil langkah yang tepat untuk mempertahankan jalannya operasi komputasi. Misalnya, dengan menghentikan jalannya program, mencoba kembali melakukan operasi yang dijalankan, atau melaporkan kesalahan yang terjadi agar pengguna dapat mengambil langkah selanjutnya. Adapun layanan tambahan itu yaitu alokasi sumber daya, yang mana ketika beberapa pengguna menggunakan sistem atau beberapa program dijalankan secara bersamaan, sumber daya harus dialokasikan bagi masing-masing pengguna dan program tersebut. Yang kedua yaitu accounting. Kita menginginkan jumlah pengguna yang menggunakan sumber daya dan jenis sumber daya yang digunakan selalu terjaga. Untuk itu, maka diperlukan suatu perhitungan dan statistik. Perhitungan ini diperlukan bagi seseorang yang mungkin merubah konfigurasi sistem untuk meningkatkan pelayanan. Yang ketiga yaitu proteksi. Layanan proteksi memastikan bahwa segala akses ke sumber daya terkontrol dan tentu saja keamanan terhadap gangguan dari luar sistem tersebut
keamanan bisa saja dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi pengguna. Ini bisa dilakukan dengan meminta password bila ingin menggunakan sumber daya. Saya Naung Anggraini dengan NIM 20220297 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Antarmuka. Pengertian antarmuka atau interface adalah salah satu layanan yang disediakan sistem operasi sebagai sarana interaksi antara pengguna dengan sistem operasi. Antarmuka adalah komponen sistem operasi yang bersentuhan langsung dengan pengguna. Terdapat dua jenis antarmuka, yaitu Command Line Interface atau CLI dan Graphical User Interface atau GUI. Command Line Interface atau CLI. CLI adalah tipe antarmuka di mana pengguna berinteraksi dengan sistem operasi melalui teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. Meskipun konsepnya sama, tiap-tiap sistem operasi memiliki nama atau istilah yang berbeda untuk CLI-nya. Unix memberi nama CLI-nya sebagai BAS, ASH, KSH, dan lain sebagainya. Microsoft Disk Operating System atau MS-DOS memberi nama command COM atau command prompt. Sedangkan pada Windows Vista, Microsoft memberikannya PowerShell. Pengguna Linux mengenal CLI pada Linux sebagai terminal, sedangkan pada Apple namanya adalah Command Shell. Graphical User Interface atau GUI. GUI adalah tipe antarmuka yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui gambar-gambar grafik, ikon, menu, dan menggunakan perangkat petunjuk atau pointing device seperti mouse atau trackball. Elemen-elemen utama dari GUI bisa diringkas dalam konsep MIMP atau Windows Icon Menu Pointing Device. Saya Afterustika Deotami NIM 20220290 ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya di sini membahas tentang sistem calls, yang mana sistem calls itu adalah suatu proses yang dikehendaki user. Oleh karena itu harus ada sesuatu bentuk komunikasi antara user dan hardware. Komunikasi itu terjadi dalam bentuk sistem calls. Melalui selnya akan menangkap perintah dari user tersebut, kemudian akan dikomunikasikan melalui sistem calls. Di sini peran SO sebagai jembatan komunikasi antar user dan hardware itu terjadi. Sistem calls itu sendiri umumnya ditulis dalam bahasa C dan C++. Yang selanjutnya, sel itu sendiri secara umum adalah layer yang berfungsi sebagai interface antar user dan inti dalam sistem operasi atau kernel. Melalui sel, user dapat memberi perintah-perintah yang akan dikirim ke sistem operasi. Sehingga sel ini merupakan layer yang menerima interaksi dari user secara langsung. Sel sendiri dibagi menjadi dua, yaitu Command Line atau CLI dan Graphical GUI. Jadi kata lainnya, sistem calls itu berperan sebagai interface dan dalam layanan-layanan yang disediakan oleh sistem operasi. Adapun selain sel, adapun jenis-jenis sistem calls, yang mana jenis-jenis sistem calls tersebut adalah yang pertama, manajemen proses. Manajemen proses itu sendiri adalah sistem calls untuk memanajemen proses diperlukan untuk mengatur proses-proses yang sedang berjalan. Kita dapat melihat pengguna sistem calls tersebut pada sistem operasi Unix. Contoh yang paling baik untuk melihat bagaimana sistem calls bekerja untuk manajemen proses adalah fork. Fork sendiri adalah salah satu cara untuk membuat sebuah proses pada sistem Unix. Yang kedua, manajemen berkas. Manajemen berkas itu sendiri adalah sistem calls yang berhubungan dengan berkas sangat diperlukan. Seperti kita ketahui, membuat atau menghapus suatu berkas, atau ketika ingin membuka atau menutup suatu berkas yang telah ada.
Selain itu juga bisa membaca berkas tersebut dan menulis berkas itu sendiri. Yang ketiga, manajemen piranti. Yang mana manajemen piranti ini sendiri adalah program yang sedang berjalan, kadang kala memerlukan tambahan sumber daya. Jika banyak pengguna yang menggunakan sistem dan memerlukan tambahan sumber daya, maka kita harus meminta piranti terlebih dahulu. Lalu setelah selesai, penggunanya harus dilepas kembali, dan ketika sebuah piranti telah diminta dan dialokasikan, maka piranti tersebut bisa dibaca dan ditulis lalu direposisi. Yang keempat, adapun sistem calls informasi atau pemeliharaan. Yang mana di sini itu sistem calls informasi atau pemeliharaan itu adalah beberapa sistem calls yang disediakan untuk membantu pertukaran informasi antara pengguna dan sistem operasi. Contohnya itu adalah sistem calls untuk meminta dan mengatur waktu dan tanggal atau meminta informasi tentang sistem itu sendiri, seperti jumlah pengguna, jumlah memori, dan disk yang masih bisa digunakan. Ada juga sistem calls untuk meminta informasi tentang proses yang disimpan oleh sistem, dan sistem calls untuk merubah informasi tersebut. Yang kelima itu komunikasi, yang mana komunikasi ini terdiri dari dua model komunikasi. Yang pertama, message passing atau pertukaran informasi dilakukan melalui fasilitas komunikasi antar proses yang disediakan oleh sistem operasi. Yang kedua itu ada shared memory, yang mana proses ini menggunakan memori yang bisa digunakan oleh berbagai proses untuk pertukaran informasi dengan membaca dan menulis data pada memori tersebut. Yang terus dalam message passing ini, sebelumnya komunikasi dapat dilakukan, harus dibangun dulu sebuah koneksi untuk diperlukan sesuatu sistem calls dalam pengaturan koneksi tersebut. Maka menghubungkan koneksi tersebut itu juga memutuskan koneksi tersebut ketika komunikasi sudah selesai dilakukan. Adapun keuntungan dan kerugian menggunakan sistem calls yang kita ketahui, yaitu adalah untuk memanipulasi baik file dan perangkat adalah setiap perangkat dapat diakses oleh itu file ke dalam file sistem tersebut. Karena sebagian besar penawaran kernel dengan perangkat melalui antarmuka file relatif untuk menambahkan device drive baru dengan menerapkan kode perangkat keras khusus untuk mendukung antarmuka file abstrak. Oleh karena itu, manfaat pengembangan baik mode program pengguna yang dapat berkaitan untuk mengakses perangkat dan file dalam sama manner. Adapun kerugian itu adalah bahwa mungkin akan sulit untuk menangkap fungsi peralatan tersebut dalam konteks akses file API, sehingga baik mengakibatkan hilangnya fungsi atau kerugian kinerja. Beberapa ini dapat diatasi dengan menggunakan operasi IOCTL yang menyediakan antarmuka. Tujuan umumnya untuk proses untuk memanggil operasi pada perangkat. Nah, di sini tuh ada gambar di samping. Gambar ini adalah gambar posisi sistem calls yang terdapat dalam sistem operasi Unix. Saya Putri Alfiani Nasution dengan NIM 20220190 ingin membahas tentang API, Application Program Interface. Dalam API itu terdapat fungsi-fungsi atau perintah-perintah untuk sistem calls. 43 menggantikan bahasa yang digunakan dalam sistem calls dengan bahasa yang lebih struktur dan mudah dimengerti oleh programmer. Fungsi yang dibuat dengan menggunakan API tersebut kemudian akan memanggil sistem calls sesuai dengan sistem operasinya. Tidak tertutup kemungkinan nama dari sistem calls sama dengan nama di API. Sistem calls interface ini berfungsi sebagai penghubung antara API dan sistem calls yang dimengerti oleh sistem operasi. Sistem calls interface ini akan menerjemahkan pemerintah dalam API dan kemudian akan memanggil sistem calls yang diperlukan. Keuntungan pemrograman dengan menggunakan API adalah
Portabilitas programmer yang menggunakan API dapat menjalankan programnya dalam sistem operasi mana saja asalkan sudah terinstall API tersebut. Sedangkan sistem CALS berbeda antara sistem operasi dengan catatan dalam implementasinya mungkin saja berbeda. Lebih mudah dimengerti, API menggunakan bahasa yang lebih struktur dan mudah dimengerti daripada bahasa sistem CALS. Hal ini sangat penting dalam hal editing dan pengembangan. Contoh penggunaan API, Application Programming Interface. Ada banyak API publik di luar sana untuk Anda ketahui dan berinteraksi. Bahkan banyak di antaranya berasal dari raksasa industri. Contoh penggunaan API, Application Programming Interface, ada banyak. API publik di luar sana untuk Anda ketahui dan berinteraksi. Bahkan banyak di antaranya berasal dari raksasa industri. Kemampuan untuk mengakses kode beberapa perusahaan, platform secara terprogram melalui API menjadikan sebuah platform menjadi API sangat terkenal. Beberapa contoh API yang menonjol termasuk Google API, yakni API yang menggunakan Anda untuk menghubungkan kode Anda ke seluruh jajaran layanan Google, dari Maps ke Translate. API sangat penting bagi Google sehingga mereka mengakuisisi Avix, platform manajemen API terkemuka. API Facebook yakni yang memungkinkan Anda mengakses secara terprogram grafik sosial dan alat pemasaran Facebook. Facebook sendiri telah membatasi data pengguna, apa saja yang dapat Anda akses melalui API ini, di jalan keluar dari Cambridge Analytica dan skandal lainnya. Di sini ada jenis-jenis API. Berdasarkan hak aksesnya, API memiliki sifat partner, privat, dan juga public. Berikut ini adalah penjelasan lengkapnya. Private API adalah jenis API pertama yang harus Anda ketahui. Jenis ini dibuat agar bisa meningkatkan solusi dan juga layanan dalam suatu organisasi nantinya. Pihak developer bisa menggunakan fitur ini untuk melakukan integrasi sistem ataupun software IT milik perusahaan. Tujuannya agar bisa membuat sistem baru atau software yang berkaitan dengan konsumen dengan cara menggunakan sistem yang sudah tersedia, meskipun aplikasi tersebut tersedia untuk umum, namun interface yang ada di dalamnya hanya tersedia untuk mereka yang bekerja secara langsung dengan pihak publisher. Strategis privat tersebut akan memungkinkan perusahaan dalam mengontrol fitur ini secara penuh. Contoh sederhananya adalah API dari back-end untuk bisa memberikan informasi ke front-end melalui website. Partner API bisa dilirik secara terbuka, namun hanya akan dibagikan pada mitra bisnis yang sudah melakukan tanda tangan perjanjian dengan pihak publisher. Terdapat aturan tertentu di dalamnya, yakni hanya user yang sudah mengantongi izin sajalah yang mampu menggunakan interface tersebut. Kasus yang umum ditemukan dalam jenis ini adalah integrasi antar dua pihak. Perusahaan yang memberikan akses data pada mitranya akan memperoleh keuntungan tambahan. Public API yang lebih dikenal dengan developer ataupun eksternal, tersedia untuk developers pihak ketiga. Program ini mampu meningkatkan brand awareness sekaligus memperoleh sumber nilai tambahan bila diterapkan dengan baik. API publik ini terbagi menjadi dua jenis, yakni open source dengan juga komersial. Open API memungkinkan seluruh fitur di dalamnya bersifat publik dan mampu digunakan tanpa adanya syarat dan juga ketentuan yang mampu membatasi. Contohnya sederhana, Anda bisa membuat aplikasi yang manfaatnya API tanpa harus meminta persetujuan dari pihak supplier atau membayar biaya lisensi tersebut. API dan seluruh dokumentasi
yang ada di dalamnya harus tersedia secara terbuka dan bisa digunakan dengan bebas agar bisa membuat dan juga menguji aplikasi tersebut. Saya Erika Syafitri dengan NIM 20220169. Ingin melanjutkan presentasi dari teman saya yang mana sistem programs. Berikut ini pengertian sistem operasi menurut para ahli. Menurut Lim Rusyamsi, sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang dapat melakukan tugas, mengontrol, dan mengatur perangkat keras, sekaligus operasi dasar sistem lainnya dan juga bisa untuk menjalankan program aplikasi. Menurut MC Liod atau Person, sistem operasi adalah program-program komputer yang mengatur sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak komputer kita. Fungsi sistem program sebagai suatu perangkat lunak dalam komputer. Sistem program memiliki beberapa fungsi penting yang tanpa adanya sistem program, maka komputer tidak dapat menjalankan program dan fungsinya. Beberapa fungsi utama dari sistem program adalah sebagai berikut. 1. Menjalankan operasi dasar. Fungsi utama dari sistem program adalah menjalankan program dasar pada komputer. Sistem ini dinilai sebagai komponen vital yang mendasari kerja perangkat lunak atau software lainnya. Sebelum aplikasi berjalan dan dapat berfungsi pada suatu komputer, maka sistem operasilah yang memungkinkan program atau aplikasi tersebut dapat berjalan dan ditampilkan kepada pengguna atau user yang menggunakan perangkat komputer tersebut. 2. Mengatur kerja hardware dan software. Bisa dikatakan bahwa sistem program adalah resource manager dalam perangkat komputer. Maksudnya, sistem program berfungsi mengontrol fungsi perangkat keras seperti memori, CPU, hard disk, dan perangkat keras lainnya, dan juga mengatur fungsi program software agar terhubung dengan perangkat keras tersebut. 3. Wadah program atau aplikasi. Aplikasi-aplikasi yang ada di komputer memang tersimpan dalam perangkat penyimpanan, akan tetapi sebenarnya aplikasi atau program tersebut berada dalam wadah yang merupakan sistem operasi itu sendiri. Aplikasi tersebut melekat pada sistem program dan tidak bisa berfungsi tanpa adanya sistem program tersebut. Secara analogi, sistem operasi adalah suatu lantai di mana suatu barang diletakkan agar barang tersebut dapat digunakan. Misalnya, sebuah meja yang diletakkan di atas lantai. Meja tidak dapat berfungsi jika tidak ada lantai yang mendasarinya, bukan? Di dalam sistem komputer, sistem program berguna untuk menyediakan kemudahan-kemudahan bagi pengembangan program, serta eksekusi. Sistem program yang sering kita gunakan contohnya, format dan login. Sistem program dibagi dalam beberapa kategori yaitu manajemen atau manipulasi berkas, membuat, menghapus, menyalin, mengganti nama, mencetak, memanipulasi berkas, dan direktori. Selanjutnya ada informasi status. Beberapa program meminta informasi tentang tanggal, jam, jumlah memori dan disk yang tersedia, jumlah pengguna, dan informasi yang sejenis. Selanjutnya ada modifikasi berkas, membuat berkas dan memodifikasi isi berkas yang disimpan pada disk atau tab. Selanjutnya ada pendukung bahasa pemrograman. Kadangkala kompilator, assembler, interpreter dari bahasa pemrograman diberikan kepada pengguna dengan bantuan sistem operasi. Selanjutnya ada loading dan eksekusi program. Ketika program diassembly atau dikompilasi, program tersebut harus di-load ke dalam memori untuk dieksekusi. Untuk itu, sistem harus menyediakan absolute loaders, relocatable loaders, linked editors, dan overlay loaders. Kemudian ada komunikasi, ialah komunikasi menyediakan mekanisme komunikasi antara proses, pengguna, dan sistem komputer yang berbeda, sehingga pengguna bisa mengirim pesan, browse web page, mengirim email, atau mentransfer berkas. Lanjut ke application programs. Program aplikasi atau application programs
yang juga disebut dengan aplikasi adalah setiap program yang dirancang untuk melakukan fungsi yang khusus atau spesifik untuk pengguna atau untuk kasus-kasus tertentu untuk program aplikasi lainnya. Contoh dari program aplikasi meliputi word processor, database programs, web browsers, development tools, drawing, paint, image editing programs, dan communication programs. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, program aplikasi menggunakan layanan-layanan sistem operasi komputer dan program-program penunjang lainnya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Bila ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.